Jadi guys, kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita animasi dari Junji Ito. Yang pertama, anime yang berjudul Kota Tanpa Jalan. Menurut teori oleh Aristoteles, jika Anda berbicara ke telinga seseorang saat mereka tidur, Anda akan membuat bisikan Anda muncul dalam mimpi orang tersebut. Saiko sedang bermimpi tentang pacarnya Kishimoto, yang membawakannya cincin yang bagus sebagai hadiah, tapi dia tahu dia sedang bermimpi, dan bertanya mengapa dia menggunakan teknik Aristoteles untuk mengirimnya cincin. Tetapi hal besar tentang mimpi ini adalah bahwa itu bukan adegan romantis yang indah. Saat kedatangan Jack the Ripper, semua mimpi itu menjadi buruk. Jack the Ripper menyerang Kishimoto dengan fatal, dan Saiko pun terbangun dengan ketakutan. Saat dia bangun, dia menemukan kotak cincin di tempat tidurnya, tapi kotak itu kosong dan melanjutkan tidur lagi. Kishimoto ditemukan ditikam sampai mati. Saiko hanya bisa terdiam melihat pacarnya telah dibunuh. Sesuatu yang mengganggu mulai terjadi di hari-hari berikutnya. Saiko menyadari bahwa dia seperti sedang diawasi sepanjang waktu. Di ruangan, Saiko menemukan lubang di dinding tepat di depannya. Saat dia mau menutup lubang itu dengan selotip, tiba-tiba ada pensil yang ditusukkan di lubang itu. Bahkan di langit-langit mereka juga mengebor lubang untuk memata-matai Saiko. Saiko pun mengambil tindakan dengan meninju jari jahat yang muncul di lubang dan menusukkan obeng melalui lubang di langit. Ternyata keluarganya sendirilah yang telah memata-matainya, yaitu ayah dan saudara laki-lakinya, karena memiliki mata dan jari yang memar. Saat Saiko bertanya kepada ayah dan saudara laki-lakinya kenapa mereka bisa terluka, mereka pun mengatakan bahwa mereka terluka di luar rumah. Saiko yang merasa tidak nyaman pun memutuskan untuk pergi ke rumah bibinya. Saat dia mau menunggu bis, dia menyadari bahwa tidak ada bus dan memutuskan untuk berjalan. Saat dia melewati jembatan, terdapat jalan buntu dan dia pun mencari jalan lain, tapi anehnya dia menembus jalan buntu itu lagi. Ketika mencoba mengakses jalan utama, dia menemukan jalan buntu dan rumah itu lagi. Dan dia juga melihat semua pejalan kaki yang ada di sana menggunakan topeng. Lalu ada seorang pria mendekati Saiko dan bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Karena dia tidak juga menemukan jalan keluar, dia menawarkan untuk menunjukkan padanya jalan yang benar ke rumah bibinya. Lalu Saiko pun mengikutinya. Mereka pun masuk melalui rumah kayu dan melewati kamar di antara beberapa keluarga bertopeng lingkungan yang sangat aneh. Sedikit lebih jauh ada kerumunan berteriak di pintu rumah memerintahkan mereka untuk membuka pintu. Sampainya di sana, Saiko membantu dua pasangan yang terikat. Pasangan itu memberitahu Saiko bahwa penduduk yang tidak membiarkan pejalan kaki lewat di dalam rumah mereka akan diserang oleh orang yang mengenakan topeng. Karena tidak ada lagi milik pribadi, semua rumah harus terbuka. Saiko mengatakan kepada pasangan itu kalau dia harus pergi ke rumah bibinya. Lalu pasangan itu memperingatkan dua hal kepada Saiko. Pertama, Saiko harus memakai topeng untuk bergerak di tempat itu. Yang kedua, untuk berhati-hati ketika menyeberangi jembatan di atas sungai tempat karena berbahaya dan ada pembunuh yang berkeliaran di sana. Karena tidak ada pilihan, Saiko maju melalui tempat misterius itu. Beberapa orang juga menatapnya dan dia pun terus berjalan. Akhirnya dia menemukan rumah bibinya dan berlari untuk memanggilnya. Mendengar suara memintanya untuk masuk, dia menemukan bibinya sangat berbeda, mengenakan pakaian renang. Seluruh ruangan penuh lubang dengan penguntit berkeliaran. Saiko mempertanyakan bagaimana bibinya bisa hidup seperti itu, dan bibinya menjawab bahwa dia sudah terbiasa dari penguntit dan dia masih berpikir bahwa keponakannya juga harus melepas beberapa pakaiannya. Saiko dikejutkan oleh perilaku aneh bibinya dan mengatakan bahwa bibinya sudah benar-benar gila. Bibinya memegang pisau dan dia memerintah Saiko untuk melepaskan pakaiannya, jika tidak, dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Saiko yang ketakutan pun melarikan diri dan keadaan menjadi lebih buruk dan lebih buruk karena dia menemukan orang mati di sepanjang jalan, dan ketika dia berbalik dia juga menemukan makhluk aneh yang menyeramkan yang sedang melihat melalui lubang pengintip. Yang lebih menakutkan lagi bahwa makhluk itu memiliki banyak mata, kepala besar dan suka mata-matai orang lain. Sekali lagi, Saiko ditemukan oleh pria bertopeng yang membatunya keluar dari adegan horor itu. Gadis itu mengamati bahwa di tangan pria itu ada cincin yang akan diberikan pacarnya. Dalam mimpi pria itu melepaskan topengnya dan ternyata itu adalah Jack the Ripper. Dia mengatakan
mengatakan bahwa kali ini Saiko tidak akan bisa melarikan diri. Tapi tiba-tiba Jack the Ripper dapat pukulan mematikan dari bibi Saiko. Lalu bibinya memberitahu Saiko untuk pergi menuju sungai dan kemudian dia akan menemukan jalan keluar. Dan dia berlari berjalan pergi dari sana. Dan tersisa hanyalah dia harus keluar dari tempat yang menyeramkan itu secepat mungkin. Ternyata semua misteri dan cerita ini adalah hanya mimpi Saiko saja. Tetap lebih baik Anda waspada terhadap lubang-lubang kecil di dinding rumah Anda, oke? Animasi yang kedua, Glitter Ride. Menceritakan seorang wanita yang bernama Yui, yang hanya menghabiskan sebagai harinya melihat pemandangan indah Gunung Fuji. Karena ketika dia pulang situasinya pasti cukup mengerikan di rumahnya yang 2 lantai itu. Ayahnya Yui juga membuka restoran yang bernama Yakunoku, tapi anehnya seluruh rumah itu diolesi dengan lapisan minyak yang tebal, dengan udara yang sangat berat, dan furnitur yang sulit untuk bernafas. Dinding dan pakaian semuanya menguning dan tertutup minyak. Ayahnya juga mengeluarkan bau yang tidak sedap dan kakak laki-laki selain sering menganiaya Yui. Dia juga memiliki kebiasaan jahat. Dia sering pergi ke dapur untuk minum sebotol minyak sayur seolah-olah itu adalah air. Dia bahkan mengancam Yui jika dia memberitahu ayahnya. Sebenarnya Yui tidak tahan dengan kehidupan itu. Yui juga mengembangkan kemampuan untuk menghitung secara mental tingkat kejenuhan setiap ruangan. Karena kandungan minyak yang banyak di lingkungan, dia terus mengulanginya. Seperti peringatan keselamatan untuk dirinya sendiri. Saat kakaknya Goro mencapai usia remaja, tumbuh banyak jerawat di wajahnya, dan dia terus-menerus diejek oleh teman-teman sekolahnya. Tapi pengecut si Goro mengeluarkan amarahnya ke Yui. Goro juga selalu menyalahkan ayahnya karena membuat mereka hidup dalam semua lemak minyak itu. Dan kecanduan Goro pun semakin parah. Dia mengunci diri di kamar dan mulai minum berliter-liter minyak setiap hari. Dia juga memaksa Yuhi untuk membawakannya lebih banyak botol minyak makan. Goro marah karena minyaknya habis dan menyuruh Yui untuk membeli lebih banyak minyak. Karena kesal, Goro meremas-remas wajahnya dan mengeluarkan cairan yang menjijikan dan terkena muka Yui. Yui pun berteriak bahwa itu menjijikan, menyebabkan Goro menjadi tidak terkendali. Dia menarik Yui dan meremas wajahnya lebih erat, melepaskan nanah minyak yang mengerikan dari ratusan jerawatnya yang dia sebut seperti gunung berapi. Cairan yang jatuh di wajah Yui itu benar-benar menjijikan. Kemudian sang ayah tiba-tiba muncul dan memukul kepala Goro dengan sekop besi lalu membunuhnya. Setelah beberapa saat, 2 pria sedang berbicara di jalan. Salah satunya mengatakan bahwa dia ingin pergi ke restoran Yakunako karena memiliki daging yang sangat enak meskipun tempatnya menjijikan dan penuh dengan minyak. Mereka berdua pun pergi ke sana dan meminta ayah Yui untuk daging yang enak itu. Tetapi ayahnya bilang kalau stoknya sudah habis. Yui merasa minyak kejenuhan sudah di atas 70%. Dia mulai mimpi buruk menakutkan tentang letusan Gunung Fuji, tapi bukannya lahar yang keluar melainkan minyak. Dia tenggelam di sungai minyak yang sudah menyelimuti jalanan. Sekarang kulit Yui menunjukkan awal dari infeksi jerawat yang parah. Yui telah menjadi agresif dan saturasi lemak di lingkungan telah mencapai 85%. Suatu malam ayahnya Yui memberinya sebotol minyak saat Yui tidur. Yui pun marah dan mengatakan bahwa ternyata ayahnya lah yang memaksanya minum minyak itu setiap malam saat ia tidur. Tetapi ayahnya mengatakan bahwa dia akan kembali tidur. Di hari-hari berikutnya Yui memutuskan bahwa dia tidak akan lagi tidur dan tidak akan mengedipkan matanya saat malam hari. Karena dia takut ayahnya akan muncul lagi. Dan saat itu juga ayahnya datang kembali, lalu kemudian ayahnya pergi. Sekarang ayahnya telah jatuh ke dalam kecanduan dan mulai minum begitu banyak minyak. Kemudian rumah itu bocor minyak sampai ke langit-langit. Lingkungan memiliki lapisan tebal dan kabut. Nuansanya juga menjadi coklat dan kuning. Suatu hari Yui mendengar suara jeritan, dan Yui melihat ayahnya lagi memotong kakinya sendiri untuk persediaan daging di restorannya, yaitu Yakunoku. Dan saat itu juga saturasi sudah mencapai 100%. Kita dapat merasakan perasaan menjijikkan yang Yui alamin, dan dari sini adalah akhir dari Yui.